Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di ba'da subuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini tema kita tentang petani dan lukisan Picasso. Ini adalah gambaran tentang sebagian umat Islam menyikapi Ramadan ini sebagaimana sikap seorang petani diberi lukisan Picasso. Petani tak punya pengalaman, tidak tahu tentang apa itu lukisan Picasso. Ketika dikasih lukisan, dia pandang-pandang, lalu lukisan itu dibuangnya. Karena dianggapnya tidak punya arti sama sekali, tidak punya harga. Padahal kalau petani paham, lukisan Picasso itu bisa membeli hektaran tanah untuk lahan sawah dia. Lukisan Picasso itu harganya miliaran rupiah, lukisan termahal di dunia. Tapi karena seorang petani tidak paham bahwa itu adalah barang yang mahal, lalu lukisan tadi yang tidak berguna dibuangnya begitu saja. Ini adalah gambaran sikap sebagian umat Islam memandang Ramadan ini. Tidak paham, tidak mengerti bahwa Ramadan ini sesuatu yang sangat tinggi, mahal harganya. Hanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Tidak ada bedanya tuh Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di kantor-kantor orang tetap berbuat kecurangan. Di pasar-pasar orang berdagang tetap curang juga. Dusta tetap juga dilakukan. Kekikiran tetap juga, keangkuhan, keserakahan itu tetap terjadi di mana-mana. Apakah dengan Ramadan ini angka kejahatan menurun angka kejahatan? Ternyata tidak. Bahkan nanti biasanya itu pengalaman menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, itu tingkat kejahatan semakin tinggi lagi naiknya. Tambah, karena orang hanya memandang Ramadan sebagai satu bulan yang biasa-biasa aja. Sebagai petani yang memandang lukisan Picasso, dianggapnya tidak punya arti, tidak punya harga. Bagaimana sikap orang Muslim yang memandang Ramadan ini seperti petani tadi yang memandang lukisan Picasso? Ada pandangan umat Islam, Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk mengumpul pahala sebanyak-banyaknya. Supaya bisa nembus dosa. Dosa yang 11 bulan ditebus dengan sebulan puasa Ramadan ini. Lalu di bulan Ramadan ini, wah luar biasa ibadahnya. Sholatnya banyak, mengajinya banyak, walaupun tanpa nilai. Padahal misalnya kita sholat aja, 2 rakaat sholat yang khusyuk itu jauh lebih bagus ketimbang kita ngaji apa sholat 1000 rakaat. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Kita membaca Quran misalnya, satu ayat yang dibaca dengan tartil, dengan perlahan, dengan benar, dipahami, dihayati, diamalkan, jauh lebih bagus sekali ngaji 1 juz. Bagus 1 ayat tapi paham yang dibaca. Ketimbang mengaji berjuz-juz, sudah berjuz-juz salah-salah pulang ngajinya. Sudah kada paham, salah-salah pulang. Nah, ini jauh lebih bagus walau ngaji 1 halaman, tapi tepat, tapi benar, dan paham yang dibaca, diamalkan. Nah, itu lebih bagus. Ini adalah gambaran orang yang menyikapi Ramadan. Ini kesempatan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk nebus dosa. Ini sikap kita yang kurang tepat menyikapi Ramadan. Akhirnya karena pikirnya soal pahala dosa, yaitu tadi, amalnya banyak, ngajinya banyak, sholatnya banyak, tapi akhlak tidak berubah. Tapi hidup tidak juga berguna di tengah-tengah masyarakat.
Maka ada orang yang sholat kata Allah, ada orang sholat tapi celaka. Kenapa? Sholat itu tidak membuat dia melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai. Fawailul lil musallin. Celaka kata Allah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Walladzina hum yura'un. Dan mereka riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka tidak melakukan sesuatu yang berguna. Tidak ada mal'unahnya. Mal'unah itu artinya manfaatnya, kebergunaan. Dia memang hebat ibadahnya, tapi tidak terasa manfaatnya buat orang lain. Hanya untuk dirinya aja. Petani yang memenang Lukisan Picasso itu begitu modelnya tuh. Di zaman Nabi Musa ceritakan ada seorang soleh masuk ke dalam hutan karena tidak mau di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, masuk dalam hutan sendirian. 500 tahun dia beribadah siang malam, tidak ada kerjaan yang lain, ibadah aja siang malam dalam hutan sorangan aja. Begitu dari akhirat ditimbang, ternyata amalannya itu jauh lebih berat sebiji matanya ketimbang amalnya. Sebiji matanya lebih berat ketimbang amalnya yang banyak tadi dia lakukan 500 tahun lamanya. Tidak ada gawin yang lain, beramal aja. Lalu ditanya sama Allah, tanyanya kepada malaikat pencatat, kenapa amalku dicatat sedikit? Padahal kerjaanku hanya beribadah sepanjang 500 tahun. Kenapa lebih berat sebiji mataku ketimbang amalku? Apa jawab Allah? Karena kau beribadah hanya untuk ikam seorang aja, tidak ada gunanya buat orang lain. Nah, maka kita Ramadan ini sikapi dengan benar bahwa ini mahal Ramadan ini. Tandanya mahal, kita bukan sekedar nyari-nyari pahala, ngumpul dosa. Itu surah Jin dikatakan, surah 72 ayat 13, wa anna lamma sami'nal huda amanna bi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Adapun orang-orang yang mendengarkan Quran yang dibacakan dan setelah kami mendengarkan firman Allah dibacakan, amanna bih, kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa, dia tidak takut pengurangan pahala ataupun tambah dosa. Jadi orang yang beriman kepada Allah tidak takut mau pahala berkurang kah, mau tambah dosa kah? Kenapa orang beriman beramal bukan karena pahala dosa, dia beriman karena rasa cintanya kepada Allah. Urusan pahala dosa itu urusan Allah aja. Maka ada lagu tuh, kalau seandainya surga neraka itu kadada, masihkah kita mau sholat? Masihkah mau mengaji? Masihkah mau menyembah kepada Allah? Kalau seandainya surga neraka kadada. Itu ada lagunya tuh. Masih mau tidak beribadat? Kalau seandainya surga neraka itu kadada. Karena ada orang sholat karena ingin dapat surga, takut neraka. Itu aja, bukan karena rasa cintanya kepada Allah. Yang Allah inginkan Ramadan beribadah karena cinta, karena mau dekat kepada Allah. Fa inni qarib, karena aku mau dekat kepadamu ya Allah. Ramadan ini. Lalu kalau kita dekat kepada Allah, lahir segala macam kebaikan. Maka disebut Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Artinya keberkahan itu membawa banyak nilai kebaikan. Salah satu nilai misal contoh, Ramadan ini untuk menumbuhkan yang namanya kejujuran. Aman negeri kita nih, bangsa kita ini aman. Satu aja adanya aman nih, jujur, aman sudah negeri ini. Cukup satu nilai aja. Ini diajarkan dalam Ramadan. Jujur kita. Orang kada ada, tidak ada yang tahu. Walaupun ada makanan, walaupun ada minuman, tidak berani kita nyentuhnya itu. Orang tidak melihat ini. Ada makanan yang nyaman, ada minuman, tidak mau kita makan minum. Karena kita sedang berpuasa. Padahal bisa kita makan, lalu kita katakan, aku masih berpuasa. Kayak anak-anak kecil kan dulu bahari kita bersembunyi pada pintu minum, kita masih puasa lah, masih mama air, padahal sudah minum tadi. Kalau anak kecil kadang jujur. Tapi kalau ada orang yang punya iman, dia jujur dia. Walaupun ada yang melihat, tidak mau dia makan minum itu, dia tahan. Nah, ini Ramadan. Jadi orang harusnya dengan Ramadan itu tumbuh kejujuran. Dengan Ramadan lahir kepedulian. Lihat tuh kita berbagi, ngajak orang bukakan puasa. Masya Allah, ini salah satu amalan yang nilainya tinggi sekali Ramadan ini, yaitu membukakan orang berpuasa. Cari kesempatan. Di mana bisa kita bukakan puasa orang. Ambil kesempatan. Ini masih ada waktu lagi nih. Nampaknya di musola kita kan nggak ada dana tahun ini. Masih ada kesempatan ini. Pada itu kesempatan emas yang Rasulullah katakan nilai yang terbaik. Siapa orang yang memberi makan nanti di akhirat dia diberi makan oleh Allah. Di saat orang lain kelaparan, kehausan, dia tetap kenyang, dia tetap hilang haus dahaganya. Kenapa? Sewaktu dunia rancak senang memberi orang makan.
Ini Ramadan ini kesempatannya berbuat amal kebaikan. Tumbuhkan sikap kepedulian. Dengan Ramadan lahir kepedulian. Dengan Ramadan yang ketiga lahir sikap kasih sayang, mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Lawan bini itu tambah sayang di Ramadan nih. Ampih penyarikan masuk Ramadan nih. Sama anak tuh sayang, doa setiap musut kepala bini doa terus, musut kepala anak doa. Tak ada ngomong kasar kita. Mata kita melotot gini pun kadada di Ramadan ini. Jaga sikap itu, tumbuh benih-benih kasih sayang. Tak ada yang bermusuhan, tak ada yang berkecakut kadada, yang berkelahi kadada. Kenapa? Paham Ramadan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan. Tumbuh segala macam kebaikan. Hidup kita dirahmati Allah, begitu tandanya tuh. Tanda rahmat Allah turun, kita hidup dengan kebaikan-kebaikan. Bicara kita sudah mulai tidak ada lagi ngomong bohong, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi jujur dari ucapan kita. Setiap kita ngomong pasti ngomong yang baik, tidak pernah ngomong yang buruk. Karena kita paham setiap ngomong yang buruk akan terjadi keburukan itu kepada diri kita. Ingat ini jemaah, hati-hati dengan ucapan. Allah katakan, apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi pada dirimu. Demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, fa wa rabbis samawati wal ard mislama annakum tantiqun. Sesungguhnya demi Tuhan langit bumi, sesungguhnya apa akan terjadi janji Allah itu sebagaimana yang kamu ucapkan. Demi Tuhan langit dan bumi, janji Allah itu benar, sesungguhnya akan terjadi sebagaimana yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita misalnya bicara buruk terus, kita pasti jadi orang buruk. Karena kalau bicara buruk terus keluar dari mulut kita akan jadi orang buruk. Kalau kita menyambati orang dasar engken, kita bisa 10 kali lipat lebih engken. Dasar sombong benar, kita bisa jauh lebih sombong dari itu lagi. Karena Allah katakan, apa yang kau ucapkan, itu yang akan terjadi pada kita. Maka di Ramadan ini kita usahakan ucapan-ucapan kita tuh tidak ada yang buruk, baik semua keluarnya. Ucapan kita tuh membawa malunah, kebergunaan. Asal berpandir ada manfaat. Itu namanya nilai, itu begitu. Bicaralah yang bernilai, karena namanya bicara nilai itu setiap kita bicara ada manfaatnya. Setiap kita bertindak ada manfaatnya. Itu artinya bicara tindakan kita tuh punya nilai. Kenapa? Berguna bagi yang mendengarnya. Orang bisa merasakan kalau kita orang sugih, bermanfaat bagi orang-orang miskin berbagi di Ramadan ini. Kalau kita punya ilmu, kesempatan berbagi pengetahuan dengan orang yang belum paham, ada kebergunaan. Kalau kita punya kedudukan, kita bantu orang-orang yang di bawah, ada kebergunaannya. Itu namanya mal'unah. Itu tanda orang yang dapat keberkahan di Ramadan ini, tumbuh nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Kejujuran, kepedulian, kasih sayang. Masya Allah, rasanya 3 poin ini aja aman sudah dunia nih. Aman dunianya. Kalau kasih sayang, kalau kadang bercakut dan bersama sambatan, kadang lagi sudah kasih sayang aja yang ada dah. Tidak ada yang beda-beda lagi dah. Beda pilihan, beda ini, beda itu tidak membuat kita bermusuhan. Sudah sama-sama jalan lagi di jalan Allah. Kasih sayang ditebarkan di mana-mana, saling peduli, Masya Allah. Yang pejabatnya dengan rakyatnya peduli, bantu rakyat terus, Masya Allah. Rakyatnya pun begitu, siap dipimpin oleh pemimpin yang adil dari Masya Allah. Tumbuh benih kasih sayang di mana-mana, aman negeri ini. Aman negeri kita nih. Itu yang sekarang hilang. Moga-moga orang Ramadan ini kembali tumbuh kasih sayang itu. Kejujuran, kepedulian, kasih sayang. Itu tumbuh dengan Ramadan ini. Nah, itu tandanya kita paham bahwa Ramadan ini mahal. Kalau cuma cari-cari pahala-pahala aja, kadang-kadang orang itu asal berpandir pahala, dosa, pahala, neraka, surga. Padahal Ramadan ini adalah petunjuk hidup. Bukan sekedar urusan-urusan pahala dosa aja. Urusan-urusan bakar-bakar aja. Sepertinya Allah tuh kejam sekali. Bakar, maksud neraka, bakar. Allah tuh Rahman Rahim, pengasih penyayang. Kalau kita paham, mengerti bahwa kasih sayang, masuklah Ramadan untuk berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Urusan pahala dosa, Allah yang punya. Urusan surga neraka, itu punya Allah. Tugas kita berbuat amal kebaikan seoptimal, semaksimal mungkin. Nah, ini baru benar kita menyikapi Ramadan tadi. Bukan sebagaimana petani yang cuma memandang Picasso itu sebagai lukisan yang murah, dibuang, tidak punya artinya. Dia masuk bulan puasa, puasa rajin, sholat rajin, mengaji rajin, tarawih rajin, tapi akhlak tidak berubah semakin baik. Banyaknya begitu modelnya.
Akhlaknya tidak berubah semakin baik. Nah, itu namanya orang-orang yang sia-sia dalam Ramadannya. Apa kata Rasulullah, hadisnya mengatakan, kalau ada orang di contoh hadisnya, kalau ada orang di Ramadan ini tetap dia berdusta, kata Rasulullah dalam hadisnya, maka Allah tidak memerlukan haus dan laparnya itu. Mau hauskah, mau lapar, kajar Allah, aku tidak perlu. Kenapa? Ikan berpuasa masih berbohong aja gawian. Ada orang yang begitu modelnya. Ini petani-petani yang tidak paham tadi, bahwa dia mendapatkan barang mahal. Masuk Ramadan tidak ada perubahan pada diri. Maka kita buatlah, tumbuhkan kejujuran, tumbuhkan kepedulian, tumbuhkan kasih sayang. Apalagi yang diajarkan oleh Ramadan ini adalah respon yang tinggi. Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang punya respon yang tinggi. Misalnya contoh, kita sebelum buka puasa sudah duduk dulu. Nah, kan merespon dengan cepat ini. Serang Allah itu respon cepat. Siap-siap berdoa semua. Ini jangan lewat kesempatan nih. Kesempatan yang lewatkan nih. Antara buka puasa dan waktu menjelang subuh ini. Itu kesempatan emas, kesempatan mahal. Yang Allah katakan, yang berdoa, aku ijabah doanya. Di saat itu, mustajab sekali. Menjelang buka puasa dan menjelang kita masuk azan subuh. Menjelang kita lagi sahur tuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kadang-kadang kita tidak begitu. Haur makannya tiba-tiba lupa kada berdoa kita. Lupa minta ampun sama Allah. Waktu buka puasa kalau bukannya berdoa, bepan-pandai, mana bepan-pandai tawa, sudah buka kah? Makan. Tidak sempat lagi berdoa. Rame buka puasa bersama, kalau pandai-pandairan nih harusnya berdoa rame-rame. Cuma pandairan tawa-tawa, tit bunyi. Sudah buka kah? Bismillah. Walau aku sumtu, buka tanpa doa. Masya Allah. Ini orang tidak paham tadi. Kalau itu mahal padahal waktu itu. Padahal waktu itu adalah waktu yang mahal, yang jarang terjadi, setahun sekali aja. Waktu yang mustajab, kata Allah itu, saat berbuka puasa dan saat menjelang imsak itu. Saat menjelang azan subuh itu, jangan lepaskan kesempatan itu. Ambil sajadah, doa situ cepat-cepat. Sebelum berbunyi azan subuh, berdoalah sebanyak mungkin. Minta kepada Allah ampunan. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini orang yang paham Ramadan itu mahal. Ramadan itu kesempatan emas. Jangan kita seperti petani. Tidak tahu kalau PK Solo kesan mahal. Masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan, tidak ada yang berubah pada dirinya. Tetap begitu-begitu aja. Walaupun sudah banyak puasa, banyak solat, banyak ngaji, tapi akhlak tidak berubah semakin baik. Hidup tidak berguna di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillah. Padahal Allah katakan mal'unah. Solat yang benar itu menghasilkan mal'unah, kebergunaan. Solat kita itu membawa kebergunaan. Saum ke Ramadan ini, puasa juga membawa kebergunaan. Di tengah-tengah masyarakat berguna kita ini. Dengan harta, dengan ilmu, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan pikiran. Itu maunya kita berguna di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya orang yang paham dengan nilai. Bahwa di Ramadan bukan cari pahala dosa, bukan takut dosa. Tapi dia mencari nilai. Dalam Al-Quran nilai itu namanya ajron. Maka ada istilah ajron kabiro. Carilah nilai yang besar di Ramadan ini. Ajron karima. Carilah ajron, nilai yang mulia. Ajron ghairu mamnun. Carilah nilai yang tidak pernah putus-putusnya. Kebaikan kita tidak pernah terputus. Berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan yang bagus. Berusaha melakukan yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan terus menerus dalam kebaikan itu. Terbawa kebaikan itu yang dibuatnya di Ramadan, habis Ramadan tetap mengiringi kita. Itu orang yang bijak menyikapi Ramadan, paham bahwa Ramadan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Yaitu kita mendapatkan untuk kesempatan untuk berbuat kebaikan. Itu rahmat Allah tuh Bapak-bapak sekalian. Kalau kita punya kesempatan berbuat baik, itu rahmat Allah sekali. Rahmat Allah yang besar itu. Salah satunya tuh diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Maka jadikan Ramadan ini sebanyak mungkin melakukan kebaikan. Pandang Ramadan, sikapi Ramadan sebagai tempat, media, wadah yang Allah siapkan untuk kita meningkatkan kualitas dan integritas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.